sehingga bisa menjalin silaturahim berbeda kota Magelang. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar yang kita tunggu-tunggu syafaatnya kelak di hari akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini saya bersama Mbak Nina akan melanjutkan acara ini hingga akhir nanti dalam rangka Halal Bihalal Bapeda Kota Magelang tahun 1442 Hijriah. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara pada pagi hari ini. Baik Mbak Nia, apa saja susunan acara kita pada hari ini? Susunan acara pada hari ini adalah yang pertama, pembukaan, yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga, sambutan dari PLT Kepala Bapeda Kota Magelang, yang keempat, hikmah halal bihalal, dan selanjutnya adalah acara ramah tamah. Ya, Mbak Dewi, agar acara hari ini bisa berjalan dengan lancar, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh adik kita Ananda Hadapi Aryan Putra, didampingi sari tilawah oleh Ananda Huwaifah Firyalun Kitasari. Kepada Ananda berdua kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم وأن
mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Jarvi dan Mbak Ida. Perlu diketahui Mas Jarvi ini putra dari Mbak Dewi yang ada di sebelah saya. Sekarang belajar di pondok pesantren mana? Saya tanya-tanya sama ibunya langsung. Di akhir masalah. Oh, di sana sebelah sawah nanti. Jadi semoga senantiasa istiqomah dalam belajar dan mempelajari Al-Quran. Monggo dilanjut. Acara akan dilanjutkan dengan sambutan dari PAT Kepala Badan Pengawalan oleh Ibu Handelia Hayu SDM. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati khususnya Bapak Ustadz Solihin, yang kami hormati para pejabat struktural di Bapeda Kota Magelang, Bapak Ibu karyawan-karyawati di Bapeda. Pertama-tama tentunya kita akan senantiasa mengajarkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya, atas segala hal apa yang sudah Allah berikan pada kita. Tentunya kita mensyukuri apapun itu dan tidak akan pernah berhenti untuk bersyukur. Dan dalam keadaan yang bahagia ini Pak Ustadz, pagi hari ini, siang hari ini, kita dapat bertemu, berkumpul dalam suasana yang berbeda. Tadi benar-benar ketika matur nuwun di Mas Davi, Mbak Ija melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran tadi, benar-benar saya secara pribadi ya, karena ruangan ini Pak beberapa waktu yang lalu kayak perang. Di sini ngomong indikator, di sini ngomong ke apa ya, ribut lah untuk urusan-urusan yang pangapunten ini kita masih berbicara urusan duniawi. Benar-benar sebentar kita ketemu ngomong ke kui. Ya ibaratnya hari ini kita lunturkan sejenak begitu ya. Tadi matur nuwun Mbak Dewi, putranya sudah luar biasa juga mengajari kita untuk selalu menyisihkan waktu. Sebenarnya bukan menyisihkan ya, karena urusan akhirat itu juga utama ya, tapi mengingatkan pada kita semua ini, khususnya diri saya sendiri, ya memang harus menyeimbangkan semuanya gitu. Jadi matur nuwun untuk pagi hari ini, siang hari ini kita dapat bertemu bersilaturahmi yang pertama. Dan yang selanjutnya Pak Ustadz, ini belum telat deh, karena masih bulan Syawal. Bulan Syawal, tidak harus bulan Syawal kita bersilaturahmi juga memang dianjurkan begitu ya. Apalagi ada waktu-waktu yang memang kita khususkan atau kita rutinkan untuk selalu mendengar tausiah. Benar bisa untuk menyeimbangkan betul, karena ya kadang kala kembali lagi ke diri saya, kadang selalu ngomong ke opo gitu ya, mungkin ada hal-hal yang perlu dibenarkan, diluruskan lagi. Itu mungkin rutin itu juga harus kita jalankan lagi dalam keadaan dalam situasi yang masih bulan Syawal. Tentunya sebenarnya tidak hanya Syawal saja, tetapi memang sudah selayaknya di bulan Syawal ini, setelah kita 1 bulan juga menjalankan ibadah puasa kita bulan Ramadan kemarin, meskipun kita sudah niatkan sebaik-baiknya, ya mungkin juga masih ada yang belum sempurna Pak Ustadz begitu ya, tapi paling tidak itu sudah menjadi satu hal yang insya Allah dan mudah-mudahan kami dan saya sendiri selalu berharap apa yang kita kemarin jalankan dalam rangka menjalankan ibadah bulan Ramadan dapat diterima menjadi amalan-amalan soleh, amalan-amalan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya juga
suatu saat atau suatu hal yang mungkin namanya manusia juga pernah melukai hati begitu ya, atau mungkin membuat hati rotok maksring sih, insya Allah tidak ada pernah sedikit pun yang tidak saya maafkan. Jadi kalau saya sudah satu hal ya insya Allah sudah selesai, dan itu manusiawi untuk kita lakukan dalam hal apapun, hal-hal yang namanya bentrokan, hal-hal yang namanya kurang sepaham atau apapun itu satu hal yang sangat wajar. Begitu. Jadi begitu Bapak dan Ibu, karyawan dan karyawati, dan saya juga mohon maaf Pak Ustadz karena saya sudah menyita waktunya panjenengan, seharusnya jam 9 sudah mulai, tapi mohon maaf sekali harus mundur beberapa saat. Ini adalah berkah buat saya Pak, terus terang. Beberapa waktu yang lalu saya dengan amat sangat terpaksa meninggalkan acara yang seperti ini di Dinas Perkim, karena ya itu lagi kok ya urung iso begitu ya, karena jenenge pas kegiatan mungkin dan teman-teman bisa saya tinggalkan, tapi waktu itu memang kegiatan-kegiatan yang memang di tingkat kota, jadi kehadirannya memang tidak bisa diwakilkan, bisa seperti itu. Tapi ya belum banget, saya langsung ke sana waktu itu ya Bu, saya ada acara tapi sudah ke Pancal. Waktu saya juga sampaikan kepada Pak Sek dan pun aku terus saya ketemu Pak Ustadz. Alhamdulillah pagi hari ini saya kepanggil panjenengan paling tidak untuk mengobati yang kemarin, dan tentunya kami juga mohon nanti bisa didoakan, dituntun untuk doa-doa selamat bagi kita semua, sehingga apa yang kita laksanakan pada tugas-tugas kami di Bapeda ini dapat berjalan dengan lancar, dapat berjalan dengan baik, dapat memberikan kebaikan bagi kami semua, keluarga kami, dan khususnya untuk Kota Magelang, Pak Ustadz. Jadi apapun yang kita laksanakan tentunya niatan kita hanya satu, untuk memberikan yang terbaik, pelayanan terbaik bagi Kota Magelang, masyarakat Kota Magelang. Kata Pak Ustadz, ini Pak Ustadz sudah beberapa kali bertemu di Perkim, tahu yang dilakukan di Perkim. Kalau ini agak beda Pak, kalau di sana mungkin untuk brau asli ya Pak, kalau di sini kan kiai-kiai yang duduk gitu ya. Jadi beliau paham kalau kita di lapangan grassroots dia juga paham. Jadi itu hal yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Yang terakhir Bapak dan Ibu, saya juga matur khususnya untuk teman-teman yang ada di Bapeda. Hari ini juga hari yang menjadi catatan buat kita semua, gitu ya, khususnya untuk rekan kita Mbak Ambar. Nah, Mbak Ambar di mana Mbak Ambar? Karena Mbak Ambar di depan sini Mbak Ambar. Di sini silahkan. Nah, ini. Ya, karena hari ini Mbak Ambar mungkin hari terakhir ya Bu. Masih Senin. Dan beliau ini bergabung di Bapeda, dan beberapa waktu yang lalu memang karena ada alasan-alasan tertentu sehingga mengajukan untuk berpindah di tempat yang lain, bekerja di tempat yang lain di Jogja nih Mbak Ambar, itu karena memang harus dilakukan, dan alhamdulillah kemarin sudah disetujui dan sudah selesai secara administrasi, sehingga nanti per bulan Juni ya Mbak Ambar itu sudah pindah ke tempat lain. Nah, kami juga menyampaikan seperti itu Mbak Ambar, mungkin selama mewakili teman-teman semua yang ada di sini, selama kita bertemu, bergaul, bersilaturahim, berkeluargaan, ada hal yang kurang berkenan, kami mohonkan maaf kepada panjenengan. Mudah-mudahan nanti kekeluargaan kita sudah tidak akan berakhir hanya dengan berbedanya panjenengan, dan tentunya kami juga ikut berdoa saja, berdoa panjenengan diberikan tempat yang lebih baik begitu ya, berkarya lebih baik, dapat sukses di sana, menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Salam untuk keluarga, dan monggo setiap saat kita masih bisa bersilaturahim. Itu yang dapat kami sampaikan. Waktunya sudah mendekati siang Pak, nanti tidak kumanan tausiahnya Pak Ustadz, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hendri Rahayu SDM yang telah memberikan sambutannya. Begini sepertinya begini perlu kita undang lagi untuk maju ke depan. Berkenan Ibu Handini Rahayu untuk menyerahkan tali
ada, tapi ada. Ini kan sesuatu yang ya kita harus yakin bahwa semuanya ini sudah ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita hanya bersyukur sekarang ini. Tugas kita hanya bersyukur. Saya mau kesini tadi sekitar jam 8 kurang sedikit. Saya itu di WA sama teman ya, saat ini kena COVID, sudah di ventilator ya, sudah pakai alat ventilator, alat bantu napas, sudah begini. Dia sempat memfoto dirinya ke saya. Posisinya di RSP, di ruang isolasi COVID RSP saat ini. Dia memfoto dirinya terus pakai alat-alat semua itu, ya. Minta doa sama saya tadi itu, ya. Ustaz, didoakan ya Ustaz ini, ya. Nggak bisa panjang, ya. Dia terus ngetik lagi, itu pun ketikanya nggak panjang, gitu. Padahal ya Ramadan terakhir lah, Ramadan itu menjelang malam 21 saya ngaji di sana, sehat, tidak ada apa-apa, ini ya. Qadarullah, Allah takdirkan seketika itu. Saya yakin enggak penyakit itu. Maka saya awali ini dulu supaya teman-teman bisa bersyukur. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Nah, bagi yang muslim boleh dibuka ya Quran ini, ya. Quran suratnya surah Al-An'am, ya. Ayatnya 59, ya. Wa indahu mafatihul ghaib. Hanya di sisi Allah lah suatu perkara-perkara yang gaib. Saya tadi dari rumah ke sini bisa sampai sini ini gaib loh. Tadi kan nggak ngerti tadi jam 8:30 tadi saya mulai nyetir tadi. Apakah saya itu jam 9 kurang 5 menit itu bisa sampai sini tadi itu juga nggak ngerti. Lawang saya saja malah keliru kantor kok tadi masuk di BPKAD sana kok di Bapeda kok malah BPKAD sampai situ. Ketemu sama teman di sana. Ustaz, ada acara apa? Ngaji tuh. Boten ibu. Waduh, saya tak kira biarin. Bapeda dulu. Sudah tak pakai di sana. Benar itu. Coba nanti tanya sama BPKAD itu. Ini kan qadarullah ya. Ya, ini kan ketetapan Allah. Ya. Saya parkir, saya jalan dulu ke sini. Wong teman dari sana, kan parkir sini aja, kono kebak gitu kan. Saya jalan sampai depan, sepi nih nggak, tapi masih ada 2 parkiran di situ. Wah, saya balik lagi ke sana ambil gerobak loh. Orang kosong kalau kayak gitu. Ini kan tadi tidak saya bayangkan 8:30. Enggak saya bayangkan. Wong ini saya dari kantor Bapeda ini, ya dari aula ini, apakah nanti saya bisa sampai rumah lagi? Belum tentu, nggak ada yang tahu. Apa tuh baik? Baik bagi saya baik ini. Memang rencana dari sini saya mau ke RSI ini nanti, RSI. Kalau masih nyangga jam 11 saya ke RSI seperti itu. Ya, ini rencana saya ini. Ya. Tapi goib kan goib. Gue petus kopi ini mau trailer banyak ya bisa itu ya. Nggak tahu juga, nggak tahu. Solihin barengan sini kantor Bapeda mati, luas nggak itu? Luas pak ya? Luas. Pokoknya saya ngaji karo ngantuk. Ayo lah di sini. Jadi semuanya luas. Orang kritis yang ngantuk loh ini ya. Karena senaknya sentai orang. Ya, jadi harus kita yakinkan dulu kita ini ada yang ngatur. Walaupun di sini ahli perencanaan. Ini kan ahli perencanaan loh Pak. Bapak itu ahlinya perencanaan itu loh. Ini harus perencana dia warna diri bubar. Nah, ini ada yang maha merencana. Ada yang maha merencana. Mafatihul ghaibi la ya'lamuha. Enggak ada yang ngerti illa huwa, kecuali hanya Dia Allah. Nanti dicek ya di Quran surat apa bagi yang muslim lali.
makanya ngaji rasa suwe-suwe lah gitu nggih percuma gitu. Nggih man kasro kalamu papat kasro kotowo. Sing akeh ngomongi bakal akeh salahe, sing akeh rumokke bakal akeh laline. Padha. Maka ora suwe-suwe percuma malah akeh salahe, sing akeh rumokke akeh laline ya repot lah. Jadi kembali lagi ke materi. Saya ngaji kalau dengan teman-teman Bapeda kan kita ya wis asing lah ya. Berapa kali saya dengan Bapeda ya baru sekali ini aja nggak bisa milih gitu ya. Ya saya kan bisa milih. Ya beberapa kali sejak berkali-kali kayaknya ya. Udah pada purna malah banyak yang purna gitu ya. Malah mungkin yang ketemu saat ini banyak yang muda-muda ini belum ketemu saya malah gitu ya. Karena sudah ya, mudah-mudahan nggak bosan aja lah gitu. Berarti ini masih muridnya mau punya Allah dan Ibu. Jadi kita monggo bersyukurlah kita sama Allah. Keadaan apapun harus kita yakin Allah sing ngatur ya. Ada yang sudah maha perencana kita. Tugas kita sekarang ini hanya mensyukuri. Gimana cara mensyukuri dulu? Kita mau ngaji mulu-mulu tentang halal bihalal yang syukurnya nggak ngerti, ada repot itu. Ya. Maka gimana caranya? Dulu pernah kita ngajikan. Satu, iktiro, ubatinan. Artinya gawe seneng lah. Masuk sini kita akan bisa kita apa? Pokoknya suatu keadaan apapun tuh gawe seneng aja lah. Gitu. Okay? Seneng. Pokoknya senengnya saya ini buyur rakyat tok itu. Buyur kan rakyat tok itu, tutupe kok itu. Buyung rakyat tok kita ini repot ini ya. Maka nggak cukup hanya kita itu hanya sementok, tapi harus watahat dan sedihatoyun harus diucapkan. Contoh nih masuk kantor sapa temen gitu ya. Dan muslim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah dasik ngomong itu bukti syukur. Berbuka kantor langsung meneng meri itu. Dosa terus ya. Boyo ngomong dengan perencana ngomong itu loh kantor kuburan gitu ya. Ngeri loh ya karena bersyukur ya bersyukur di kantor ketemu lira pokoknya mati itu loh ya. Ya ini bukti bersyukur taat das kok ngomong itu. Tadi saya lihat kantor kok orang ngomong gitu ya. Ngomong itu insya Allah sapa paling tidak sapa teman ya. Ini sudah ciri bersyukur, orang itu bersyukur ya. Apalagi bisa yang ketiga wasilah bito'an ilallah subhanahu wa ta'ala, bisa menjadi wasilah perantara untuk taat sama Allah. Oh enak udah seneng ngomongnya seneng ini ya. Saya kenal dengan Bu Dini lama ya. Sejak dari mana itu ya? Muter-muter itu di BPU selama saya perkim itu sekarang di sini yang lain gitu ya. Kenapa? EPS itu deh bahasanya kalau gitu. Kenapa pokoknya dinikmati lah gitu ya. Ya ini bersyukur ya. Jadi bersyukur wasilah di to'at, tapi jangan lupa untuk kita dalam rangka semakin taat kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bersyukur. Maka caranya bagaimana? Saya sering mencontohkan ya, ciri orang yang bersyukur dan tidak bersyukur. Ini ciri orang bersyukur itu begini. Ini contoh ini. Ini ciri orang yang bersyukur itu ya. Ketika saya dikasih minum kayak begini, kalau orang yang bersyukur dia mesti bismillah. 3 kali kalau Nabi mengajarkan itu kan harus sesuai. Boleh kawan. Alhamdulillah. Ini syukur. Rasanya nyaman itu. Padahal beda, tapi rasanya enak banget itu. Kenapa? Ngelak wau itu. Enak itu karena dengan bersyukur. Tapi kalau kufur itu, ini ciri orang kufur. Jadi uang kufur itu cirinya kayak gini. Ini tadi syukur, sekarang kufur. Kufur itu begini. Ini kufur. Ya.
Apa-apa ki men omel wae, maido wae, itu berarti enggak bersyukur. Gampang tadi ngomongi, kayak ngomong syukur apa ngomong kufur itu ketok. Nek ngomong syukur enak dirungokke, nek ngomongi jan nanti tolong teman-teman di kantor Bapak Dari dirasakan dulu. Aku termasuk bersyukur atau tidak? Ya, bersyukur enak. Wong kan ngedang putih sok gelegean saya, itu bisa ini apa ya? Karena bersyukur. Maka Bapak dan Ibu, kalau kita sudah bisa merenungi itu, maka janji Allah apa? La azidan aku, Allah akan tambah nikmat-nikmat yang lain ketika kita bersyukur. Tapi kalau kita tidak, ya tunggu saja. Ada di lazati, adab yang sangat pedih. Ini saya awali bersyukur supaya hidup itu enak. Oke, saya sampai hari ini enak. Ya, walaupun saya tetap pakai masker, tetap pakai apa, tapi enak. Iya. Oh, maaf, kira muncrat kok malahan ya. Terus saya itu ora perlu dadak sikatan. Enggak perlu regolaran, enggak dikawati itu kan. Kan sekarang itu udah dikawati itu. Kok kawati lanang kok ora ketok saiki ya. Ditutup kok. Itu ibu-ibu barang irit loh sekarang itu ya. Kalau rasa data asedona, rasa apa? Ngomong itu ketok motone tok. Jadi makan belum ngajus ora ketok iki ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka mari kita berenung bahwa ya memang tidak lain kita hanya harus tetap bersyukur atas segala limpahan nikmat. Walaupun suasananya jadi semacam ini nggak apa-apa, tapi alhamdulillah masih bisa hidup gitu. Ini kan luar biasa. Ini teman tadi minta ini ada fotonya ini, waduh, sahabat dia satu akal lah seperti itu, cepat sembuh lah gitu ya, disehatkan begitu. Wah, dia nggak kuat melanjutkan video callnya tadi tuh, di foto selfie pada dirinya sendiri dan dikirimkan ke saya. Jadi Bapak dan Ibu, itu yang pertama. Yang kedua, tetap kita dari sholawat dan salam senantiasa kita mohon kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, ini sepakat mau sampai jam berapa? Maghrib atau Isya? Kita mulai ngaji ya. Gak usah lama-lama kan tadi. Saya khawatir opornya nanti sudah dingin itu ya. Karena saat tadi masuk sambutannya opor dulu atau apa tadi ya, jajar-jajar di situ ya. Nah maka jangan sampai nanti yang salah ngajinya. Waduh, ada di orang panas orang apa mau jejet-jejet apa ngaji suwi yo gitu kan. Masing salah jadi saya kan repot gitu ya. Maka kita percepat insya Allah. Karena acara inti halal bihalal itu, inti sawalan itu yang makan-makan. Kok sawalan kalau makan-makan itu dua sawalan, dua halal bihalal, bukan fitrah, bukan fitri. Karena yaumul id, yaumul fitri itu makna yang pertama adalah fatro. Fatro itu artinya apa? Futur itu apa? Makan minum. Maka yaumul id, yaumul akli wa surbi, hari raya id itu adalah hari makan dan minum. Maka kalau ini dalam rangka peringatan Idul Fitri, berarti kudu makan dan minum. Kok sopok pelawalan kok ora nggawa snack barang lagu. Maka betul ini masuk, jangan ngaji dulu, nyenek dulu itu betul. Nanti saya kari-kari malah salah ya kan. Tapi tetap tunjuk aja, dimakan aja nggak apa-apa. Itu halal. Ini apa dalam rangka Idul Fitri. Fitri itu fitrah yang tadinya nggak boleh makan kan. Kemarin Ramadan jam segini nggak makan. Atau bapak-bapak kalau Ramadan kemarin wudhu itu umurnya ini marbot masjid pernah lihat dari CCTV tempat wudhu nggak? Ya, kayak teman-teman dari bapak dah itu apa umurnya pengkelun yang sih dilepasnya peluru tok. Jadi ini kan nggak boleh kita makan, tapi kan sekarang jadi boleh. Iya ini apa faktor apa namanya iftar itu makan minum gitu. Nah maka jadi kita makan minum halal udah enak gitu dihalalkan. Maka ada halal bil halal. Mana yang pertama adalah dibolehkannya kita makan dan minum gitu. Maka yang kedua halal
halal bihalal yang dimaksud di sini adalah kita kembali kepada fitrah. Kalau tadi fatoro itu artinya yang tadinya nggak boleh makan jadi boleh makan. Lalu makna yang kedua ada yang memaknai fitrah. Fitrah itu apa? Diri kita ini kembali fitrah kita. Fitrah kita siapa? Manusia. Nah, maka sering di setiap sawalan saya ingatkan, berarti kita kembali kepada fitrah kita sebagai manusia. Kudu ngerti. Karena kalau kita itu tidak bisa menjadi fitrahnya manusia, bisa oleh Allah disebut kal an'am balhum adol, bisa seperti binatang ternak bahkan lebih rendah. Itu orang itu bisa karo kucing, karo pitik, karo apa lebih mulia kadang-kadang kucing gitu ya. Kadang-kadang ayam, kadang-kadang apa. Karena itu tadi hinanya manusia tidak bisa mengembalikan fitrah dirinya sebagai manusia. Nah, maka halal bihalal itu mengembalikan fitrah kita jadi manusia. Jangan sampai kita menungso jadi-jadian gitu ya. Nah, bener-bener ngono ketok bagus, ketok ayu ning jebulane jeroane wah itu karo macan karo galak kuwi. Nah, jadi kita harus sebagai fitrah manusia. Nah, maka Bapak dan Ibu di dalam Al-Qur'an juga ada di surah Ali Imran, sering saya angkat itu ya. Ayatnya 112. Masih ingat nggak ya teman-teman dari Bapeda ini? Wah, boro-boro Pak, sing pun 3 tahun kepungkur Pak, tahun kene malah lali kok. Boro-boro sing piye? Itu ada di surah Ali Imran. Kalau bagi yang muslim bisa dicari. Ayatnya 112 di situ. Allah ngendika gimana? Duribat alaimun lillahi. Apa enggak Mas ini? Sana pondok ini ya, ustadznya saya banyak kenal ya. Ada Ustadz Wujud, ada Ustadz Rosid, ada Ustadz banyak teman-teman di sana ya. Ya, mesti hafal Qur'annya, bacanya sudah bagus ya. Duribat alaimun dillah, gitu kan? Aina masukifu, gitu. Jadi kita manusia itu ternyata kondisi kita dillah. Dillah itu hina. Oke, aina masukifu, dimanapun kita berada, hina, gitu. Kita, ya betul kita itu kalau hanya sekedar jepro, sering cerita di mana-mana itu hina. Ya untung Allah menyebutkan supaya kita tidak dihinakan di dalam kehidupan ini, illa bihablum minallah wa hablum minannas. Kita bisa hubungan baik sama Tuhan dan bisa hubungan baik kepada sesama manusia. Kalau itu bisa, insya Allah kita bukan dalam kondisi duribat alimul maskan. Ayat itu dilanjutkan begini ya, insya Allah kita tidak hina dan dihinakan gitu. Apa konsepnya? Maka konsep halal bihalal di sini adalah mampu berhubungan baik sama Tuhan dan mampu berhubungan baik kepada sama manusia. Itu yang paling pokok. Oke. Tapi kadang-kadang kita ada orang baik sama Tuhan tapi nggak baik sama orang. Ada baik banget sama orang tapi nggak baik sama Tuhan. Ini juga nggak betul. Harus dua-duanya ada. Ini halal bihalal. Mengingatkan kita sebagai fitrah kita manusia. Nah, kepingin mulia. Iya, kalau kita kepingin mulia. Jadi kemuliaan itu ukurannya ukuran bagaimana hubungan kita dengan dua hal ini. Wong kita itu punya jabatan setinggi apapun, ya ketika jabatan sudah tidak ada, mungkin bisa jadi kemuliaan itu bisa hilang. Iya, bisa hilang. Kadang-kadang di kantor itu ada komandan ya, saya punya sering ngaji itu di militer itu atau di apa takut loh komandan kok ya belak nek omahe bagian ngangkati tas kok lho dikongkon bojone tolong komandan lho iki dikongkon lho padahal dia kalau pas ini iya saya punya salah satu guru di Secaba itu teman itu wah tegas banget untuk karo ini
anak buah itu kependidikan coba dulu tenan. Nek omahe klontrong kok gitu. Dia ya. Pemenang bapak dia. Kadang-kadang podo ae koyo jak-jak ngene lho. Tekan omah ya klontrong gitu ya. Kadang-kadang kita semacam itu ya maka Bapak dan Ibu ya supaya kita ini diingatkan supaya kita jadi orang yang mulia. Mari kita perbaiki betul. Mari kita perbaiki. Gimana cara memperbaiki? Tadi satu, hubungan baik dulu sama Tuhan. Kenapa? Karena kita ada yang ngatur. Ada yang maha merencana, yaitu Tuhan. Yang menentukan kita, waktu kita, keadaan kita, ini semuanya Tuhan yang mengatur Tuhan. Tidak ada dari kita itu yang mampu menetapkan ini setelah ini apa, tidak tahu. Maka Bapak dan Ibu, yang perlu kita pahamkan hubungan baik sama Tuhan itu apa? Satu, semua apapun yang kita lakukan harus diniatkan keikhlasan. Udah itu latihan ikhlas. Oh susah ini. Bekerja kalau dilandasi hubungan baik sama Tuhan, mesti mangkat itu kalau pertutuan, kalau enggak. Kenapa? Hubungan sama Tuhannya ada keikhlasan. Ini kadang-kadang hilangnya kok yo ikhlas, boro-boro nyambut gawe yo ibadahnya yang khusus aja kadang-kadang enggak ikhlas. Buktinya ibu-ibu itu kadang sholat itu tarawih itu kadang-kadang milih imamnya yo. Kok bener angkat dinten Selasa bukan gak dowo gitu ya. Ya. Iya, dino Senin angkat itu. Senin kok ini kok gasih jeneng wah cepet kok wah ini kok gitu. Akhirnya minggu depan itu imamnya tak geser gitu ya. Sing Selasa tak kayak Senin, sing Senin tak kayak Selasa. Oh, macam tak ibu-ibu itu. Jadi keliru wae ngono. Itu gek sonatnya naik rasa itu. Oh, mana perkara liyane gitu kan. Rada wis itu ya. Jadi mari coba kita atur. Ini keikhlasan loh. Ya, ini mempengaruhi hubungan kita sama Tuhan. Ini bekerja, berumah tangga, apapun. Kadang-kadang itu saya ketemu orang itu ibu-ibu itu meneh itu. Udoroso itu sama saya. Ketemu di puskesmas itu sama saya. Loh, kok mriki? Napa? Apa sakit bapakne kae? Solo prak serano tometune kok yo ben aku gelem karo iki ora karo kae ya ngono to. Nek ngomong ibu-ibu dengan enaknya itu lho. Nek mbiyen entuk kae ya ora kok ngene ae. Nek kok ngene prak serano tometune ora mati-mati ya jal seri lho. Apa nyawang bapak-bapak ya meneter. Mesin rasane lho. Ya wis padha wae bapak-bapak ya ngono ya. Kok meleter lunga ya. Iki dibacone nek kan. Itu itu keikhlasan. Iya kama umiru ilahiya kusuwa mukhlisin. Kita ikhlas itu penting. Ya. Benar. Apalagi pegawai ya kita didudukkan di mana-mana, digeser sini kan modelnya gitu ya. Ikhlas aja, enak itu loh. Tenang, ini itu pamane gerak ngono batai kok Bu. Oh, BPU udah teko, pergi udah teko. Nek ora ada bae gerak lho Bu. Iya, lho. Oke, wis bomono mesti ya. Kancane oke pindah-pindah gitu ya. Oh ya. Ada nyumbang itu kok tuh kelingan itu niku gitu. Lali ya kampung kok lali ya. Oh ada Ibu. Saya itu di mana-mana kalau memang kosong saya diminta ngaji di mana-mana iya. Asal saya kosong saat itu bisa dimanapun. Tapi ketika ada waktu untuk bukan saya mengatakan tidak bisa. Kenapa saya iyani? Karena ini silaturahim. Ikhlas saja, nggak usah mikir iki
kadang-kadang ada juga teman-teman itu orang kalau ngurutin apa sih, golek sing rada oke ngono jajal itu ngerti kok. Kalau ada begitu itu, waduh itu pengaruh gitu ya. Saya coba jahyo. Kenapa? Karena ini sudah kayak pasang pasti Allah yang ganti. Bentuknya apa? Nggak tahu udah. Jadi Bapak Ibu ngasih tau kalau ada hubungan kita sama Tuhan, enak wis. Enak, udah. Nggak ada beban berangkat kantor, pulang sore, enak ya. Betul Pak. Saya juga kerja sama, gitu. Saya sama. Ini tadi saya WA dulu kan harusnya saya jam 8, kantor saya jam 9. Kantor saya jam 9 sampai jam 2. Kami fit sebuah yayasan. Tapi saya tadi pagi sudah WA dulu ke staf saya, sudah bilang saya datangnya siang ini karena ada ngaji gitu. Karena dulu saya mau di kantor itu asal saya diizinkan untuk ngaji. Nah pihak kantor mengatakan ya Pak Soleh nggak apa-apa kalau ngaji diizinkan karena juga kaitannya dakwah di yayasan itu juga dakwah dan sama maka diizinkan. Tapi setelah ngaji nanti kembali situ gitu ya sama. Jadi enak kita. Saya ngomong dulu, saya izin dulu ini loh saya ngaji. Nanti dicek betul ke sini. Oh ya benar ngaji. Ojo mending ngaji nyelentur ning rejoki tangun. Nah ini kan ya salah. Maka keikhlasan pokok pertama. Okay. Yang kedua, shawaban. Lakukan apapun dengan benar. Ya. Udah, karena apa? Allah menilai amal kita itu kan di surah Al-Mulk ayat 2 itu. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Yang terbaik. Jadi kita lakukan yang terbaik. Ya. Gimana biar baik? Lakukan yang benar udah. Kalau kita itu lakukan yang benar pun wis to jejeg bener itu wis enak ya. Nek wis mulai keliru wis enak lah. Kita keliru sama orang, ketemu yo piye gitu tapi nek udah bener kan enak kita ketemuan omong apa enak, ketemuan enak. Saya di mana-mana bener kok ya ora salah, ora tau mbok salah ngono. Undang jam 09.00 ya 09 kurang 5 menit saya udah sampai sini gitu ya. Perkara mulai setengah 10 ya alhamdulillah jatah ya rada kurang kok malahan kula. Ngajine komen kula setengah 11 rampung gitu ya maksimal udah. Itu udah plus makan lho begini. Benar itu enak sudah. Ya, karena Allah akan menilai yang terbaik untuk kita. Maka bagaimana supaya baik ya benar dulu. Nah, yang ketiga supaya kita sama Tuhan baik benar harus didasari apa? Ilmu. Oke, karena kalau kita nggak didasari ilmu, ya repot. Karena ya fa'illah alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah itu akan meninggikan orang yang punya iman sebaik apapun, tapi dia harus punya ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu ini dulu, ngerteni dulu, baru kamu ibadah. Jadi ilmu jadi satu penting. Nah, maka Bapak Ibu kita kerja harus didasari ilmu itu penting. Kalau kita ngawur, wah, gimana kita bisa benar? Nah, ini sama Tuhan loh ini. Jadi walaupun kita kerja dunia kayak gini nih, tapi kalau ini tahapan kita lakukan, ini berarti baik sama Tuhan. Jadi jangan dikira sama Tuhan itu hanya sholat, hanya puasa, hanya zakat. Itu wajibnya kita sama Tuhan. Iya, itu wajib. Gak bisa kok ngomong nih kubur meneh, ini wis kuburan kok. Gak bisa, karena itu wajib. Raiso di asarane sesuk meneh bela. Gak bisa. Ya, karena itu wis raiso dinyai kalau itu hukum pokok itu. Tapi yang lain itu pun juga ada hubungan baik sama Tuhan. Oke. Ini kita bergaul, kita ketemuan itu kalau udah, maka menurut saya teman-teman non-muslim sering kan mendiko dalam bahasa Inggrisnya dalam kitabnya itu kalau God bless you gitu, ada apa itu God with you atau apa gitu
menyertaimu, Tuhan menyertaimu. Karena hidupnya senantiasa disertai dengan Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, gitu. Nah itu ajaran agama begitu, sehingga dalam hidup kita betul-betul diberkati Tuhan. Ini semua agama mengajarkan itu. Nah monggo, tapi saya nggak begitu paham dalam kitabnya. Tapi dalam Islam, kitab Quran sudah mengajarkan itu. Lalu yang keempat terakhir, belum minallah adalah hubungan baik sama Tuhan. Setiap yang kita lakukan harus ada bekas. Iya, nggak ada ibadah itu tanpa bekas kebaikan, nggak mungkin. Pasti ada. Sholat, ono bekasnya, tanha dipasak lamungkar. Zakat, sedekah, bekasnya, waktu tohiruhum, waktu zakimiyah, bersih hartanya, suci, akhirnya kita gunakan bondo itu tenang banget, kita nyimpen bondo tenang banget. Kenapa? Udah kita zakati, ya. Haji ketentraman kita diyakinkan untuk surga, banyak itu. Puasa alakum tatakun, semuanya ada. Termasuk amaliyah kita lakukan ini harus berakal. Oke. Mungkin nanti purna dari tugas ini bekasnya ada. Ini dia zamannya pakai lebih, zamannya bukai ini, no. Itu atar, bekas. Kalau kita itu kerja sesuatu ini punya bekas, punya atar. Atar itu preso tadi ya, bekas yang baik tadi. Wis mati kesebut-sebut tadi dia. Iya, ini dulu. Ya, akar yang baik. Wah, jadi subhanallah. Itu sudah mencerminkan bisa hubungan baik sama Tuhan. Lalu terakhir, 5 menit terakhir, 3 menit terakhir aja, nanti yang 2 menit doa, ya. Yang 5 menit makan katanya. ya, kita setting waktu betul ini, setting waktu ya. Karena halal bihalal masuk nggak makan waktu ya. Lagi ketemu ngicipi apa tadi? Opor apa tadi ya? Nah, ini lalu kita lanjutkan lagi. Maka hubungan baik kita kepada manusia ini pokok juga. Karena kalau dalam ayat pakai wawunya itu wawu atau artinya dan gitu, bukan summa, bukan kemudian bukan, tapi ini harus bareng dua-duanya ini. Yo sama Tuhan, ya sesama manusia. Gimana sama manusianya? Di Al-Imran yang 134 kalau itu satu yang tipu nafis sarobat doro, bisa niatkan dalam hidup itu sedekah. Kita kerja ada pimpinan, ada struktural, ada pelaksana apa, niatke sedekah. Sehingga garap, aku sedekah gawean. Kenapa apa ya? Garapan stokin ini dulu kok. Alhamdulillah sudah sedekah itu. Iya, nanti yang ini mungkin kalau diniatkan sedekah, wis ana beban yang gawe itu. Iya, Pak. Diniatkan sedekah. Ojo pokoknya diniat aku sedekah, barang ini sedekah ini. Iya. Datang masuk kantor pekerjaannya banyak, ini saya sedekah dengan pemkot, sedekah dengan kota, sedekah dengan banyak orang gitu. Apalagi perencana kan yang merencana sing entuk kono, ya apa-apa. Nek ora nang rencana gak bubar gitu. Kene oke sedekahe gitu kan. Banyak sedekahnya. Jangan malah bali dhisik malah ngono. Nah ini jadi diniatkan sedekah. Jadi sedekah itu bukan hanya sekedar kita ngasih apa orang. Kalau pekerjaan ini pamane non sewu, ada bagian sapu, bagian ngepel. Ini diniatkan sedekah. Kalau banyak itu kok jenengke wae, blebak tiba. Wah, syukur gitu. Siapa yang berpahala? Sing ngepel itu paling banyak pahalanya. Kenapa? Orang meleset ke wong. Sedekah. Coba bayangin ngepel diniatke sedekah itu luar biasa. Kita punya berlebih apa? Kita beri orang gitu. Kenapa? Aku lewat orang kepleset. Hidup kalau sudah saling diniatkan sedekah enak. Suami istri diniatkan sedekah enak. Maka ada kalimat nafkah enak. Tapi kalau diniatkan beda tidak sedekah wah repot. Calon-calon mesti sepatu karuan itu kan. Tapi kalau sedekah enak.
kene asa-asa aku ya tak ubah-ubah sedekah ya toh. Ana arep sing mundai kene arep mangan ra katokan repot ya toh. Kene katokan ning ramangan bopong, katok le mangan. Ya aku kok sapa itu jenengan sedekah ta itu. Wah, enak udah hidup gitu ya. Di kantor silakan itu. Oh, ini satu lah, masa suwi-suwi entek ya, sampai kok ya kalian ya. Yang kedua wal kadhi apa itu? Jangan apa ya, marah itu boleh tapi kadhi apa itu ditahan, okay? Ya menahan lah. Maka cara meluapkan marah itu kalau saya apa namanya sering apa ya dengan mbok karo kucing, mbok karo apa, pokoknya dudu gitu. Jangan kok dilek angel banget kaya gogo nek aku rasanya nyakar-nyakar ono padahal tak jare oleh meneke ngono kan. Kecian dari dalam ini gogo ya gogo rasa dadak ono banyak nglentek kok kowe iki gara ora ono munggah nengkres padahal tak jare meneke wong kan. Jadi mari kita marah tapi kita tahan amarah. Insyaallah orang yang nggak mudah meluapkan marah itu insya Allah banyak diselamatkan. Karena kalau kita itu marah biasanya sulit membedakan mana yang baik, mana yang benar terjang. Itu banyak resiko. Okay. Lalu yang ketiga walafi na'aninnas, pandai kita senang memberikan maaf. Monggolah yang paling hebat itu orang yang memberi maaf. Okay. Kalau orang minta maaf hukumnya wajib. Okay. Tapi siapa yang paling itu Quran itu dikatakan pahala yang paling besar sampai nilainya nggak bisa dihitung itu adalah orang yang memberikan maaf. Wajasa sayiatin dan sayiatin. Jadi sebenarnya kalau saya dijiwit balas jiwit itu boleh. Saya dipukul balas mukul itu boleh asal sepadan. Tetapi ketika wa'afa, ketika kita memberi maaf, wah itu jazanya, pahalanya indah, miliknya Allah. Kalimat indah miliknya Allah itu berarti gak terhitung banyaknya. Nah maka jadilah kita itu orang yang memberi maaf, rarane tidak diuntungkan lebih oleh Allah. Terakhir khairun nas disebutkan oleh Nabi itu khairun nas anfa'un nas. Kalau dalam ayatnya disebutkan Allah itu innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu cinta kepada orang-orang yang senantiasa bermanfaat. Ya, jadilah hidup yang bermanfaat. Saya ada teman di sini kantor baru, alhamdulillah kembali lagi sini lah kantor ini maju insyaallah. Jangan nanti diri ini mau pekol tadi patuh hati-hati ya. Nyamari wong iki ya serasa berucap gawe ini ya. Kan repot ini kan. Jadi marilah kita jadi orang-orang semacam. Jadi Bapak dan Ibu, demikian apa yang saya sampaikan. Hikmah halal bihalal yang pertama tadi kita boleh kita makan dan minum, kita senang itu boleh saat ini ya. Tapi yang kedua juga harus ingat halal bihalal di situ adalah mengingatkan kita kembali pada fitrah diri kita sebagai manusia. Mudah-mudahan di suasana pandemi ini Allah senantiasa ya kita diberi banyak petunjuk kemudahan oleh Allah, disehatkan dan pandemi ini cepat berakhir. Sehingga apa yang direncanakan oleh Bapeda ini bisa terlaksana dengan baik gitu ya. Dan benar-benar Magelang ini kalau bagikan saya tadi cerita itu ketika di transit itu saya jalan dari Skokidul tekan Lor, Skokulon tekan Wetan itu insya Allah saya masih kuat kalau di kota Magelang itu ya. Tetapi bagaimana kota Magelang yang kecil tadi ketika ada orang datang itu langsung bilang hebat ya. Nah gitu bisa kayak gitu tuh wah luar biasa ya. Kenapa? Bagaikan apa ya sesuatu yang bisa membanggakan betul gitu, membanggakan betul ya. Maka mudah-mudahan Bapak dan Ibu di sini bisa diberi petunjuk oleh Allah, dimudahkan ya. Karena saya sebagai orang kota Magelang gitu ya, maka bahagia ya. Saya kalau ditanya orang pas ke Jogja atau pas ke Solo, pas ke Semarang atau mana tanya mana Magelang dengan Borobudur, oh enggak kota saya lah, kota, Magelang kota saya, kota Magelang, oh iya, jadi kan lewat berarti ya, maka kota Magelang ini mudah-mudahan kota kita
kita ini apa yang dirancang oleh Bapak Wali Kota yang baru, monggo lah teman-teman silahkan, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk yang menjadi kota yang maju, sehat dan bahagia yang direncanakan. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Monggo kita mohon kepada Allah senantiasa memberikan berkah untuk kita, kajian kita ini senantiasa diridhoi. Teman-teman dari kantor Bapeda ini di kantor maupun di rumah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahi rezeki yang halal dan thayyibah mubarakah, disehatkan oleh Allah, dijaga oleh Allah, dan putra-putrinya insyaallah menjadi putra-putri yang soleh dan solehah, manfaat dunia akhirat, keluarganya diberikan kesakinahan, ketentraman, sakinah, mawaddah warahmah. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'iman hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi majidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Wa anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Aziz ya Ghafar ya Mukarribal qulub sabbit qalbi amati ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Allahumma firli wa li walidayya wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka qaribun mujib da'wat. Allahumma ya Allah aslih lana dinana alladhi wa ashmalu amruna wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan fi kulli khair waj'al mauta khatarana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan wa ittiba'ah wa arinal batila batila wasnatinabah. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Ja'alallahu minal 'aidin wal faizin wal maqbulin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah atas apa yang saya sampaikan, mohon maaf ada kurang lebihnya, dan sekali lagi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Bapak Ibu ya bisa mengaplikasikan, termasuk diri saya sendiri ya. Mudah-mudahan saya bisa hablum minallah tapi juga hablum minannas. Untuk itu membuktikan bahwa pengajian ini bisa tersampaikan betul, bisa dilaksanakan Bapak Ibu. Kita mudahan semuanya tangan kanan ke atas karena kita mau makan, monggo. Bapak Ibu tangan kanan semuanya ke atas, kita mau makan semuanya Bapak Ibu. Pegang dagu Bapak Ibu. Dagu Bapak Ibu. Pegang dagu untuk tahun terkumpul ya wis kok ya tetap sing dimek Pak. Oke. Inilah kita mudah-mudahan jangan sampai makan perintah dagu sing dimek. Aduh, kenapa? Kayak tangannya contohnya karep orang takon nyoto aku gitu ya. Tapi perintah apa tadi dalam ngaji itu monggo dilaksanakan. Ternyata 50% tidak melaksanakan. Demikian, mohon maaf. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustaz yang telah memberikan informasi yang sangat kepada kita. Agung sekali Pak, terima kasih. Dan sebelum kita buka opornya, ini ada sedikit acara Pak. Jadi sebelum acara
kepada Mbak Ambar Aruningsih untuk bisa maju ke depan. Monggo Mbak Ambar. Dan kepada Bu Veronica Kartika Indrawati, mewakili Dharma Wanita Persatuan Pekerja, juga menyerahkan bendera mata kepada Mbak Ani. Pada Mbak Ambar, untuk saya memberikan kesan-kesannya. Semoga silaturahmi kita tetap terjalin, sehat selalu, ibarat kata jauh di mata tapi tetap dekat di hati. Acara selanjutnya sebelum ramah-ramah kita akan foto bersama. Akan kita foto bersama dulu. Setelah itu ramah-ramah. Baik, acara demi acara telah selesai. Kita telah mengatakan ini sampai dengan akhir acara. Kami persilahkan panjenengan semua untuk menikmati hingga akhir acara dengan menikmati hidangan yang telah disediakan oleh panitia. Kami mewakili panitia mohon maaf atas segala kesalahan. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk, berdiri ya. Duduk.
Oji mriko. Mriko. Mas Hanto ayo. Mas Hanto mana? Maju. Maju mriki lho. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ora apa-apa. 1, 2, 3. Bebas yo. 1, 2, 3. Pak Puji rada mriko. Nah. Iki sing bebas ya kok kere. Bebas. Bebas. Yo, 1, 2, 3. Ndi kuwi? Oh, nggih. Oh ya. Ben iki aku iki koyo Davi. Ya tak papan mboten. Buka anune kok nyilak kakak. Tangan di atas, tangan di atas. Mas, udah. Wah, Mas Santo foto.